Jadi alhamdulillah dalam waktu kurang 1 bulan bisa terlaksana hari ini. Dan spontan juga mengalir sumbangan-sumbangan itu untuk pelaksanaan silaturahmi kita ini. Dan alhamdulillah kemarin bisa dilaksanakan akikah untuk Syai Nini Haji Muhammad Yunus dan yang lain-lainnya. Jadi alhamdulillah bisa menyembelih hewan akikah 1 ekor sapi ditambah 1 ekor kambing. Alhamdulillah. Kami mengucapkan terima kasih atas sumbangan keluarga berkat. Mudah-mudahan menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kami menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga baik di pinggiran maupun di Tamban dan lain-lainnya. Kalau ada dalam pelaksanaan terdapat kekurangan, kehilapan, mohon dimaafkan yang sedalam-dalamnya. Dan terakhir kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hamdani yang berkenan nanti akan menyampaikan tausiah berkaitan dengan silaturahmi, sekaligus juga ada kita ini akan diisi nanti dengan haul akbar untuk Kai dan Nini Haji Muhammad Yunus serta anak cucu buyut beliau yang telah mendahului kita. Demikian barangkali sambutan yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan acara kita ini mendapat berkah dan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya ta'aruf pembacaan silsilah juriyah. Yang pertama dari juriyah Haji Tuhman bin Haji Muhammad Yunus. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang mulia penceramah yang memuliakan, yang mulia alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat yang kami muliakan. Alhamdulillah, pada hari ini kami menyelesaikan pembacaan silsilah pertemuan keluarga dan haul akbar cucu buyut Haji Muhammad Yunus Saibaring Amuntai. Maka untuk menghemat waktu, baiklah membacakan susunan silsilah yang ada di Tamban, Pinggiran, dan Balawang. 1. Haji Muhammad Yunus mempunyai anak 6 orang. Yang pertama Haji Tuhman, sidin bermakam di Tamban. Yang kedua Jamah, sidin bermakam di Malaysia, Perak. Yang ketiga Arbaya, yang bermakam di Sungai Baring. Yang keempat Haji Gampar, yang bermakam di Tatah Jaruju. Yang kelima Haji Muhammad Zaman, yang bermakam di Sungai Baring Amuntai. Yang keenam Hajah Rahayu, yang bermakam di Sungai Baring Amuntai. Untuk menghemat waktu, baiklah membacakan susunan ini. 1. Haji Tuhman mempunyai anak ada 8 orang. 1. Abu, yang bertempat di Balawang. Sidin mempunyai anak 11 orang dan mempunyai cucu 31 orang dan mempunyai buyut 23 orang. 2. Rukayah atau Diang,
tinggal di Belawang. Sidin mempunyai anak 9 orang, cucu 37 orang, buyut 56 orang, dan cicit 5 orang. Rasulam bermakam di Tamban. Dia mempunyai anak 1 orang, cucu 2 orang, buyut 2 orang. Dan yang keempat, Guru Kasman. Sidin berdiam di pinggiran. Beranak 5 orang, cucu 6 orang. Yang kelima, Sarinah. Sidin berdiam di Tamban. Mempunyai anak 4 orang, cucu 17 orang, dan buyut 20 orang. Yang keenam, Abu Samah atau Abu Bakar diam di Tamban. Mempunyai anak 4 orang dan cucu 6 orang. Yang ketujuh, Asia. Mempunyai anak 3 orang, cucu 8 orang, buyut 6 orang. Dan yang terakhir, Haji Aisyah. Mempunyai anak 6 orang, cucu 14 orang, buyut 2 orang. Nah, itulah yang dapat ulun bacakan silsilah Haji Tuhman yang ada Tamban, Pinggiran, dan Belawang. Baiklah, ulun akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari Zuriat Haji Gampal bin Haji Muhammad Yunus. Silakan Pak. Kita mewakili dari Haji Gampal. Haji Gampal bin Haji Yunus punya anak 4 orang. Pertama Haji Sabri, Haji Iduri, Haji Siti Jarihat, Muhammad Yusuf. Haji Sabri punya anak 7 orang. Pertama Sufyan, melahirkan anak Rahmiyati. Kedua Khairullah. Ketiga Amrullah. Yang kedua Haji Zainab, punya anak Syarifullah. Syarifullah punya yang ketiga Gajali Rahman, punya anak yang kedua Nina Saifullah Hasanah, yang ketiga Muhammad Khairuddin, keempat Kusnati, punya anak Hidayatullah, yang kedua Nur Fadilah, yang ketiga Aminullah, yang kelima Abdul Rahman, yang pertama Aprilia, yang kedua Mahrita, yang ketiga Muhammad Habibi, yang keempat Hasnul, yang keenam Dewati, punya anak Muhammad Bahrul Ilmi, Nada Watilatul Dahwa, yang ketujuh Rahmawati, punya anak Salsabilah Rahmaniyah, yang kedua Nadila. Yang kedua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, kakak kami Aida Demira yang sini sudah ada dan bertempat di rumah
Palangkaraya. Yang keenam, Hajah Jariyah hingga hari Sultan Agam Banjarmasin. Yang ketujuh, Selamah juga tinggal di Banjarmasin, tepatnya di Banjarmasin. Yang keenam, Anwari, kebetulan akhir-akhir ini dia tinggal di Palangkaraya. Demikianlah yang bisa disampaikan. Silakan kepada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari Julian Haji Rahayu Haji Muhammad Yunus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami menyampaikan tausiah ibu kami Hajah Rahayu binti Haji Muhammad Yunus yang berkubur di Amontai. Ibu kami Hajah Rahayu bin Haji Yunus mempunyai anak 10 orang. Yang pertama Hajah Fatmah punya anak 9 orang dan punya cucu. Pertama cucu Haji Fatmah ini, Haji Fatmah punya anak pertama Haji Aisyah. Haji Aisyah punya anak pertama Haji Biarti, kedua Haji Fahriyadi, yang ketiga Haji Nikmah. Kemudian Haji Biarti ini punya anak 4 orang. Pertama Haji Muhammadah, kedua Haji Rahmah, ketiga Haji Rahmina, keempat Haji Airunida. Kemudian Haji Muhammadah ini punya anak juga. Pertama Sufia Hasanah, kedua Sahia Nabila. Yang Haji Rahmah punya anak Aiman. Haji Rahmina punya anak 2. Pertama Muhammad Arsad, kedua Aisyah Aspina. Kemudian anak kakak kami Haji Fatmah punya anak yang kedua, yaitu Haji Rukayah. Haji Rukayah punya anak 5 orang. Pertama Haji Rusmini, kedua Mariatul Kibtiyah, ketiga Ila, keempat Nur Atina, kelima Fauziyah. Yang bernama Haji Rusmini ini punya anak juga 3 orang. Pertama Rizka, kedua Maulida, ketiga Maulidi. Mariatul Kibtiyah punya anak pertama Hafiz, kedua Elva, ketiga Arif. Kemudian anak Haji Rukayah yang nomor 4 punya anak Nur Atina. Nur Atina punya anak 2 orang. Pertama Rubiati, kedua Sarifah Fatimah. Kemudian anak kakak kami Haji Fatmah ini punya anak yang nomor 3, yaitu Haji Mundirah. Sekarang tinggal di Jaruk Morawiyah, Tebalung. Haji Mundirah punya anak 2 orang. Pertama Haji Fahmi, kedua Fahriyanur. Dan Haji Fahmi ini punya anak 2. Pertama Humaidah Sofina, kedua Alia Hayatul Husna. Kemudian Fahriyanur punya anak juga 2. Pertama Nadia Soleha, kedua Muhammad Nizam. Kemudian anak kakak kami Haji Fatmah ini punya anak yang nomor 4, yaitu Saharudin. Saharudin punya anak 1 orang. Saharudin punya anak 1 orang bernama Bayhaqi. Yang Bayhaqi ini punya anak 1 juga bernama Muhammad Husin.
Kemudian anak kakak kami Haji Fatma punya anak yang nomor 5 bernama Haji Saikawi. Haji Saikawi punya anak 4, pertama Maulis, kedua Jainul Arifin, ketiga Yusni, keempat Ahmad Baidawi. Kemudian Maulis punya anak 2, pertama Mujahadah, kedua Mahdan. Kemudian anak Haji Saikawi yang nomor 3 Yusni punya anak 2, punya anak 1 yang bernama Ahmad Berkati. Kemudian anak kakak kami Haji Fatma ini punya anak yang nomor 6 bernama Haji Berkiah. Haji Berkiah ini tinggal di Jarut Ngora Oyak sekarang. Anaknya ada 4, pertama Nur Baiti, kedua Miftahul Farid, ketiga Rina Helmina, keempat Hajatul Helna. Nur Baiti punya anak 2, punya anak 1. Nur Baiti punya anak 1 namanya Muhammad Berkati, namanya Muhammad Fatih. Nur Baiti punya anak 1 bernama Muhammad Fatih. Kemudian Miftahul Farid punya anak 1 namanya Muhammad Hairi. Kemudian anak kakak kami Haji Hamdani. Haji Fatma ini punya anak yang nomor 7 itu Haji Hamdani. Punya anak 3, pertama Nurdiana, kedua Herlina, keempat Hamidah. Kemudian anak kakak kami Haji Fatma punya anak Angsari yang nomor 8, punya anak 2, pertama Isnawati, kedua Muhammad Amin. Acara selanjutnya pembacaan surah Yasin, tahlilan, doa haul jamaah sekaligus ceramah agama dan pembacaan doa oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hamdani. Kepada beliau Alhamdulillahilladzi amarona bi ta'ati madadal ayyam wa nahana 'ani sayyiati wal atham. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa alihi wa sahbihi barakatil kiram. Faqad qala Allah ta'ala walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Wa qala aidan wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Qala sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nas ubshus salam at'imut ta'am wa alilul kalam wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Sadaqallahul azim wa sadaqa habibuhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillah rabbil alamin. Di pagi menjelang siang tidak henti-hentinya kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, sebuah ungkapan syukur kita kepada Allah atas segala anugerah serta pertolongannya sehingga kita dapat bersilaturahmi, ta'aruf antara anak cucu, buyut, cicit, jamit, sampai generasi ke-6 ya, ke-7, ke-6 ke-7 sudah alhamdulillah. Itu sampai ke cicit sudah, sampai ke gamit lah, anak si gamit tuh. Kalau cucu ada buyut basian, cucu tertua. Nah, kemudian di bawahnya lagi buyut, ada cucu-cucu sidin, bahkan buyut.
berarti sudah sampai cicit yang itu. Alhamdulillah, selawat serta salam semoga tetap tercurah terlimpah kepada orang yang kita harapkan syafaatnya di akhirat nanti, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alim ulama, guru-guru agama, Tuha Bani Haji Muhammad Yunus, serta anak cucu cicit Jamid, yang mana kita telah mendengar hampir ribuan anak cucu cicit, alhamdulillah. Cuma kayaknya yang belum terdata yang di luar negeri, di Malaysia lah. Ini hanya 2 perinduan aja, Rahayu dengan Haji Tuhman, 2. Itu kan luar biasa, Masya Allah. Ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini berhadiah surga, amin. Rasulullah memberikan pernyataan, ayuhan nas, wahai manusia, uksus salam, wantarkan salam. Dari hadis ini kita disuruh adalah menjaga perdamaian, kerukunan di antara keluarga. Dimanapun berada, di daerahnya ada yang di Kalimantan Utara, hampir di Kalimantan sampai keluar negeri. Nah, mudah-mudahan semakin erat hubungan kekeluargaan di antara kita. Kursus salam. Nah, mewantarkan salam, kita rajut silaturahmi itu banyak cara. Ada secara langsung kita berkunjung ke tempat keluarga, atau dengan cara silaturahmi lewat udara. Kita WhatsApp, SMS, telepon, itu juga termasuk merajut hubungan silaturahmi. Tidak hanya itu, Rasulullah menyatakan wasilul arham, kata beliau. Rajut kembali hubungan silaturahmi. Orang yang menggalang kesatuan, persatuan, kerukunan antar keluarga dijamin oleh Allah Ta'ala. Apa hadiahnya, Pak? Surganya Allah. Wasilul arham tadkhulul jannata bisalam, kata Rasul. Jaga hubungan silaturahmi, kamu pasti masuk surga dengan selamat, yakni bighairi hisab. Hadis ini diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau menginjakkan kaki yang pertama kali di Madinatul Nabi, yaitu di Madinah Al-Munawwarah. Begitu sampai Rasulullah di Madinah, orang-orang Madinah itu beda karakternya dengan orang-orang Mekah. Orang Mekah itu keras. Rupanya hati-hati orang Mekah di kala itu keras, gersang, segersang padang pasir, keras seperti batu-batu yang berderet mengelilingi kota Mekah. Sehingga Islam saat itu tidak begitu mudah diterima. Orang yang menyatakan syahadat 2 kalimat siap mati, siap disiksa. Nah, melihat keadaan kondisi sahabat demikian, untuk menyelamatkan iman para sahabat supaya imannya terjaga, ibadahnya tenang, maka Rasulullah memilih hijrah ke Madinah ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya di Madinah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara antusias sekali disambut oleh orang-orang Madinah, beda dengan orang Mekah. Mereka sangat lembut sampai sekarang. Kalau di Mekah beda dengan di Madinah sampai sekarang. Barangkali di Mekah itu kenapa demikian karakter orang-orang Mekah? Mungkin barangkali ada anak cucu Abu Jahal barangkali masih hidup gitu, sehingga kejiwaannya itu keras. Yang pasti adalah di Mekah itu pahalanya ganang, sehingga tidak mudah mendapatkan pahala besar berhadiah surga itu melalui kendala-kendala yang mesti harus sabar menjalaninya. Barangkali kalau di Madinah mereka ditempa akhlaknya oleh Rasulullah bahkan sebelum Rasulullah datang. Pada saat itu
Orang-orang Madinah mempersilahkan Rasulullah untuk masuk ke rumah mereka. Jalan seikum ya Rasulullah, pian berdiam di rumah ulun aja, makan ulun makan pian. Masya Allah. Begitu mereka dengan gurunya. Rasulullah kan berusaha. Seikum pulang menawari, ya Rasulullah, ulun punya rumah 2. Kalau pian perlu sebuahan, ulun unjuk ulun rumah yang lainnya. La ilaha illallah. Hebatnya hati-hati orang Madinah. Karena banyak yang memberikan tawaran masuk ke rumah masing-masing. Jangankan Rasulullah naik ke rumah itu, orang alim aja naik ke rumah kita berkah, apalagi wali, apalagi Rasulullah. Kalau kita ada kepalang tanggung, kita hadirkan Rasulullah. Kita yakin ruhani Rasulullah hadir di tempat ini pada saat kita khususan baca salawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian melihat statement para sahabat demikian, perintahkan Rasul masuk ke rumahnya masing-masing, sehingga dengan bijak Rasulullah menyatakan, biarkan untaku berjalan, di mana dia berhenti disitulah tempat tinggal. Mendengar pernyataan Rasulullah demikian, sehingga orang-orang Madinah bungkam 1000 bahasa, hanya bisa berdoa, mudahan Nabi naik ke rumah aku. Jadi Rasulullah mudahan Nabi dia di rumah aku. Ternyata untanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhenti